Ya, sejumlah mata uang tak terkecuali mata uang negara maju maupun negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia, kompak melemah. Dihajar perkasanya mata uang negeri Paman Sam Amerika Serikat akibat gejolak ekonomi global yang terjadi. Dari kondisi ini, mata uang Garuda pun terus tumbang di hadapan greenback atau bahkan diprediksi akan terus melemah hingga di posisi yang cukup dalam. Akankah Indonesia berhasil mengintervensi pelemahan rupiah terhadap dolar di kondisi saat ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Nestapa Mata Uang Garuda. Memperhatikan trennya ataupun mengamati tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi, sebetulnya sudah mulai terasa gejalanya sejak bulan April di tahun ini, yang mana pelemahan tersebut pun bergerak secara konsisten seperti kekonsistenan The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan yang menjadi cikal bakal rontoknya sejumlah mata uang dunia di hadapan dolar Amerika Serikat. Dan bisa kita lihat di sini, dolar pun terus menanjak naik begitu ya, atau menguat terhadap rupiah di bulan April. Saya sebutkan tadi, kita perhatikan dolar juga terus menembus level tertingginya begitu, bahkan mencapai 15.400 lebih rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dimulai pada bulan April ataupun sebulan setelah The Fed menyatakan menaikkan suku bunga acuannya guna meredam inflasi di Amerika Serikat. Lalu memang dengan hal ini ataupun dengan kondisi yang terjadi secara konsisten ini pun pemerintah Indonesia mulai ketar-ketir karena dengan rupiah yang melemah dan terus melemah hingga diproyeksikan akan menembus level koreksi yang cukup dalam mencapai 15.500 rupiah per satu dolar Amerika Serikat di akhir tahun nanti, tentunya akan memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia yang mana baru saja menuju pulih dari dampak pandemi COVID-19 dalam program pemulihan ekonomi nasional. Lalu dengan kondisi yang ada saat ini, gejolak ekonomi global yang terjadi, apa sajakah dampak yang akan terjadi apabila rupiah terus melemah, dan hal apa saja yang menjadi biang kerok sehingga dolar Amerika Serikat perkasa di hadapan sejumlah mata uang dunia saat ini. Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, Anda yang mengamati begitu ya, ataupun mencari penyebab dan juga dampak pelemahan rupiah atau mencari biang kerok penyebab dari perkasanya dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang dunia yang ada. Yang pertama adalah lonjakan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat, di mana membuat Bank Sentral Amerika Serikat The Fed menggunakan cara dalam menurunkan inflasi tersebut dengan menaikkan suku bunga acuannya yang dinaikkan secara konsisten sejak bulan Maret lalu. Pada waktu itu bahkan inflasi Amerika Serikat pun melejit ke level tertingginya dalam 40 tahun terakhir, sekaligus The Fed menarik kebijakan kenaikan suku bunga acuan untuk meredam inflasi yang ada. Dari situ pun The Fed tak tanggung-tanggung dalam mengambil langkah serius dalam menurunkan begitu ataupun menurunkan inflasi, kenaikan inflasi yang ada, yang mana angkanya sudah melonjak hingga 8% lebih dan menargetkan angka inflasi Amerika Serikat harus turun ke level 2%, target dari 8% lebih mencapai 2% dengan kebijakan moneter menaikkan suku bunga acuan secara konsisten. Alhasil, obligasi Amerika Serikat pun laris manis dikoleksi oleh para pelaku pasar karena menganggap yield yang tinggi serta tingkat resiko yang rendah apabila memborong dari dolar Amerika Serikat di saat nada hawkish The Fed terjadi merupakan langkah terbaik yang ada saat ini bagi para investor. Di saat yang sama ataupun saat aksi borong dolar Amerika Serikat terjadi, indeks dolar pun menanjak tinggi bahkan menembus level tertingginya selama 2 dekade terakhir atau di puncak penguatannya dengan sejumlah mata uang dunia. Dari sini dana investor pun ikut lari ataupun pergi dari negara, khususnya negara emerging market, menuju negeri adidaya Amerika Serikat, sehingga banyak negara merasakan pahitnya capital outflow yang cukup deras dan memukul perekonomian bangsanya akibat kondisi ini. Tak terkecuali Indonesia, yang mana juga Anda mengamati begitu pergerakan capital outflow juga terjadi di pasar SBN, bahkan kepemilikan asing kini hanya berada kurang lebih di 14%-an saja. Di pasar ekuitas, dana asing juga terpantau menguap dengan terjadinya net sell asing yang konsisten dalam jumlah yang cukup besar sehingga berhasil membuat bursa tanah air kembali terkoreksi menuju level-level supportnya dan juga mengalami tekanan yang berat. Selain itu, dampak yang terjadi apabila dolar Amerika Serikat terus menguat bahkan terjadi dalam waktu yang cukup lama dan membuat rupiah melemah dalam begitu ya, adalah bukan tidak mungkin aktivitas dari ekspor dan juga impor
akan terdampak hebat karena hal ini. Karena memang seperti halnya kini wacana turunnya harga BBM pun sepertinya juga akan makin menjauh karena penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Karena sebagai negara net importer minyak, Indonesia pastinya akan terbebani dan juga harus membayar dengan nilai yang lebih besar dalam mengimpor minyak di saat dolar AS sedang menguatnya ini. Akibatnya dikhawatirkan APBN pun bisa saja ikut tergerus akibat dari nilai subsidi yang juga melonjak membesar dari kondisi yang ada pada saat ini. Belum lagi andai kita juga mengamati data yang lain ataupun data dari cadangan devisa RI yang juga dilaporkan mengalami penyusutan dalam waktu dekat ini membuat tanda tanya besar. Apakah BI juga masih memiliki tenaga dalam mengintervensi pelemahan rupiah yang terdampak dari gejolak ekonomi global yang terjadi? Kita doakan saja. Dan memang kira-kira lalu bagaimana performa mata uang Garuda ketimbang mata uang lainnya di Asia terhadap dolar Amerika Serikat pada saat ini? Apakah jauh lebih mending kondisinya? Kita perhatikan di slide selanjutnya. Ya, ini kita mengamati begitu ya pelemahan mata uang negara Asia terhadap dolar Amerika Serikat secara year to date sampai dengan 17 Oktober 2022. Ini buat kaum mendang-mending khususnya posisi mata uang kita begitu. Memang dengan sejumlah mata uang lainnya di kawasan Asia ternyata rupiah masih jauh lebih mending kondisi pelemahannya. Bisa kita lihat di sini di mana Singapura secara year to date begitu yang melemah terhadap dolar 5,4%, lalu juga Vietnam 6,3%, untuk Indonesia berada di 8,5% koreksinya. Tapi kalau kita perhatikan di bawah Indonesia ternyata masih banyak lagi negara di Asia yang ternyata juga terdampak lebih dalam ketimbang rupiah, yang mana juga India melemah 10,8%, lalu juga ada Malaysia negara tetangga kita melemahnya 12,9% begitu ringgit Malaysia. Thailand juga melemah 14,4%, lalu ada Filipina 15,6%, Korsel bahkan mencapai 20,6%, diikuti pelemahan yang terdalam ada di Jepang yaitu 29,2%. Nah, dari angka-angka ini tentunya dari sini pun harusnya Indonesia mampu lebih mengantisipasi karena bukan tidak mungkin perkasanya dolar Amerika Serikat ini akan berlangsung cukup lama dengan target The Fed yang tadi saya katakan begitu ya, menekan inflasi Amerika Serikat hingga level 2% karena memang sangat jauh dari 8%-an menuju 2%. Tak ayal juga akan membuat mata uang Garuda terperosok jauh lebih dalam dari posisi yang ada saat ini. Semoga tenaga pemerintah dan juga Bank Indonesia masih mumpuni dalam mengintervensi pelemahan yang terjadi dan memukul sendi-sendi ekonomi bangsa.